Halo Ananda semua, bertemu lagi dengan Mandy. Sebelum kita mulai belajar, seperti biasa Mandy ingatkan, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, comment, and share. And what are we going to study today? Let's check it out. Materi kita hari ini adalah simple present tense. Fungsi kalimat simple present tense adalah untuk mengungkapkan kegiatan yang rutin dilakukan sehari-hari atau untuk mengungkapkan sebuah fakta. Silahkan Ananda perhatikan contoh-contoh kalimat simple present tense berikut ini. Seperti yang kamu lihat pada contoh, subjek yang digunakan adalah personal pronoun I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, dan dua contoh yang lainnya menggunakan subjek orang yang jumlahnya lebih dari satu. Setelah subjek I, you, we, they, atau subjek lainnya yang jumlah orangnya lebih dari satu, kamu langsung sandingkan dengan kata kerja. Contoh, I wake up in the morning every day. You play soccer every Sunday. We drink milk every morning. They watch TV every afternoon. The students study math every Monday. Dio and Aldo ride a bike to school every day. Jadi, pola kalimat positif untuk simple present tense yang menggunakan subjek I, you, we, they, dan orang yang jumlahnya lebih dari satu adalah subjek, tambah verb atau kata kerja, kemudian objek dan adverb of time. Sekarang perhatikan lagi contoh kalimat simple present tense berikut ini. Pada contoh berikut, Mem hanya mengganti subjeknya saja. Sementara kata kerja atau verbnya, objek dan adverb of time-nya masih sama dengan contoh yang pertama. Kamu perhatikan setiap kata kerja yang digunakan pada contoh ini. Semuanya diakhiri huruf S. Jadi, apabila subjeknya she, he, it, atau satu nama orang, verbnya atau kata kerjanya harus kamu akhiri dengan huruf S atau ES. Terkait dengan contoh kalimat positif simple present tense sebelumnya, yang menggunakan subjek she, he, it, atau satu nama orang, berikut adalah penjelasan kata kerja apa saja yang harus diakhiri S dan kata kerja apa saja yang diakhiri ES.
Berikutnya kita masuk pada contoh kalimat negatif simple present tense. Untuk contoh nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah contoh kalimat negatif simple present tense yang menggunakan subjek I, you, we, they, atau lebih dari satu nama orang. Perhatikan kata bantu yang digunakan yang letaknya di antara subjek dengan kata kerja. Kalimat-kalimat ini menggunakan kata bantu don't. Jadi letaknya di antara subjek dan kata kerja. Untuk contoh nomor 5 sampai nomor 8 adalah untuk kalimat negatif dari simple present tense yang menggunakan subjek she, he, atau satu nama orang. Perhatikan juga kata bantu yang diletakkan di antara subjek dan kata kerja. Kata bantu yang digunakan adalah doesn't. Letaknya di antara subjek dan kata kerja. Jadi pada kalimat negatif untuk I, you, we, they pakai kata bantu don't, dan untuk subjek she, he, it atau satu nama orang pakai kata bantu doesn't. Pola kalimat negatif, subjek tambah kata bantu don't atau doesn't, baru kata kerja, objek, dan adverb of time. Dan untuk subjek she, he, it atau satu nama orang, karena dia sudah dibantu dengan kata doesn't yang berasal dari does not, kata kerjanya di kalimat ini tidak menggunakan akhiran s atau es lagi. Jadi kata kerja berakhiran s atau es hanya pada kalimat positif saja. Pada kalimat negatif, kata kerjanya tidak diakhiri s atau es. Berikutnya, kita masuk pada contoh kalimat simple present tense interrogatif atau kalimat tanya. Contoh nomor 1 sampai nomor 4 adalah untuk subjek I, you, we, dan they. Ananda perhatikan, di sini kata do not atau don't tadi berubah menjadi do saja dan letaknya pindah ke depan kalimat. Jadi tidak menggunakan not lagi, tapi kata do dipindah posisinya ke depan kalimat. Sedangkan contoh nomor 5 sampai nomor 8 untuk subjek she, he, it, dan satu nama orang, not-nya juga dihilangkan, does-nya pindah ke depan kalimat. Dan seperti kalimat negatif tadi, untuk she, he, it, dan satu nama orang, kata kerjanya tidak diberi akhiran s atau es lagi.
Jadi ibu tekankan kepada Ananda, dalam simple present tense untuk subjek she, he, it atau satu nama orang hanya pada pola kalimat positif saja yang kata kerjanya diakhiri s atau es. Pada kalimat negatif dan interrogatif, kata kerjanya tidak diberi akhiran lagi. Jadi, pola kalimat interrogatif untuk kalimat simple present tense adalah do atau does yang diletakkan di awal kalimat, baru subjeknya, kemudian kata kerja, objek, dan ditutup dengan adverb of time. Silahkan Ananda perhatikan contoh berikut ini. Berikut juga ada adverb of frequency yang bisa digunakan pada kalimat simple present tense. Jika Ananda menggunakan adverb of frequency pada kalimat simple present tense, Ananda tidak perlu menambahkan lagi adverb of time di akhir kalimat simple present tense.